Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 21. Judul perikop itu adalah Kelahiran Esau dan Yakub. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 25 ayat 19 sampai 21. Inilah riwayat keluarga Ishak, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban dan orang Aram. Saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini atau dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat tentang silsilah Ishak yang merupakan patriark atau bapa leluhur dari bangsa Israel. Dalam perikop ini kita melihat bahwa Tuhan menolong Ribka sehingga Ribka bisa melahirkan anak-anak bagi Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Saudara, keturunan Ishak merupakan bagian penting dari kisah sejarah keselamatan, karena Ishak adalah anak yang dijanjikan Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Allah telah berjanji kepada Abraham untuk menjadikan Ishak atau keturunan Abraham untuk menjadi bangsa yang besar. Nah, kisah ini juga kemudian menyoroti kemandulan daripada Ribka, istri daripada Ishak, dan bagaimana karya Allah menolong pasangan ini. Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Musa menekankan kembali tentang kelemahan manusia dan kekuatan Allah. Di satu sisi kita melihat bahwa Ribka memiliki masalah dengan kesuburannya. Dia ternyata mandul dan tidak bisa memiliki anak. Tapi kita melihat bagaimana Allah dengan segala kekuatannya, dengan segala kemurahannya, dia kemudian memberikan kepada Ribka kemampuan untuk kemudian bisa melahirkan. Kemandulan daripada Ribka tidak menjadi penghalang bagi Allah untuk menggenapi janji-janjinya. Kita tahu bahwa Allah telah berjanji kepada Abraham, bapa daripada Ishak, bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abraham melalui garis Ishak. Dan melalui garis Ishak inilah keturunannya akan menjadi sangat banyak. Dan kemudian akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi kita menemukan fakta bahwa Ribka ternyata mandul. Tapi saudara, kita melihat juga bahwa Allah tetap setia, dan dengan kuasanya ia tetap memberkati Ribka sehingga Ribka bisa melahirkan. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Allah memiliki kuasa untuk mengubah keadaan manusia. Ribka yang tadinya tidak bisa melahirkan telah dibuatnya bisa melahirkan. Dan saudara, kita pun sama seperti Ishak dan Ribka, kita dipanggil untuk percaya kepada Allah, mempercayakan segala sesuatu kepada Allah melalui doa. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, hendaklah kita berdoa dengan iman kepada Allah dan percayalah bahwa Ia mendengarkan doa kita dan Ia akan menjawab doa kita tepat pada waktunya sesuai dengan kebijaksanaannya, sesuai dengan hikmatnya yang tak terbatas itu. Saudara, kisah ini kembali mengingatkan kita juga akan pentingnya doa dan kebersamaan dalam hubungan pernikahan. Ketika kita sebagai pasangan suami istri menghadapi masalah, hendaklah kita sehati untuk berdoa kepada Allah. Berdoa menyerahkan pergumulan-pergumulan kita ke dalam tangan Allah. Menyerahkan kekhawatiran-kekhawatiran kita ke dalam tangan Allah. Dan ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita seturut dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Ketika pasangan suami istri menghadapi masalah, ingatlah bahwa kita harus saling mendukung dalam doa dan percayalah bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sedang menghadapi masalah seperti yang sepertinya tidak terselesaikan? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk tekun dan percaya kepada Tuhan.
Saudara, marilah kita percayakan semua masalah kita ke hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu. Terima kasih jika Engkau menyertai kami dalam istirahat kami pada malam hari dan pagi ini kami boleh bangun. Itu hanya karena anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Bapa, kami juga sudah merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Persoalan-persoalan kehidupan yang kami akan hadapi atau sedang kami hadapi saat ini. Kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau akan membantu kami menyelesaikannya. Engkau akan memberikan kepada kami hikmat untuk bisa menyelesaikannya. Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar untuk masalah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami hari ini, aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini, dari pagi, siang, sampai malam nanti Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja, dan berasal dari anugerah dan kekuatan dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.